Ada kembali di Breaking News TV One pemirsa dan kita kembali mendengarkan konferensi pers yang dilaksanakan tim Indonesia di Paris 2024 usai mendapatkan 2 medali emas berikut ini. Tentu buat kita ya ini adalah sebuah momen yang sangat historik karena panjat tebing menjadi cabur pertama yang dipertandingkan di Olimpiade pertama kali, lalu kemudian atlet kita bisa bertanding dan kemudian malah Fredrik juga pertama kali bertanding dan bisa mempersembahkan medali emas. Dan untuk catatan kita semua, Fredrik memberikan hadiah luar biasa untuk Indonesia. Karena catatan waktunya, angkanya kalau digabungkan, itu angkanya 79. Jadi, angka untuk HUT RI yang ke-79. Nah, itu saya yang pertama, komennya. Yang kedua, karena ini ajangnya adalah ajang Olimpiade, nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, karena ajangnya bukan ajang kawinan, kita harapkan bukan cuma ucapan yang kita dapatkan. Pak Rosan, dari Papsi Pak. Ya, pertama-tama tentunya ya kita bersyukur ya kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tingginya kepada Pak Presiden, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah bersama-sama kita di dalam doa, di dalam spirit. Dan hasilnya kita tahu Rizky berhasil meraih medali emas. Dan ini juga merupakan sejarah karena buat angkat besi, memang selama Olimpiade, 5 kali Olimpiade kita selalu berkontribusi medali, perak atau perunggu. Dan ini adalah pertama kali angkat besi berkontribusi di medali emas. Dan kita harapkan tentunya ini bisa terjaga ke depannya. Tadi dan Rizky di usianya yang sebenarnya baru lepas dari junior. Iya Pak. Setahun itu sebenarnya baru lepas dari junior. Masih panjang dan kita mempunyai banyak atlet yang sekelas Rizky juga di dalam pelatnas dan insya Allah kedepannya juga memberikan kontribusi yang positif untuk tanah air dan untuk merah putih yang kita banggakan. Terima kasih. Pak Dubes. Terima kasih. Sebagai layaknya tuan rumah saya kira yang paling bahagia saya karena tamu-tamu saya semua bahagia. Pentingnya Indonesia bahagia, istimewa seperti sudah berulang kali disampaikan. Jadi perhelatannya membawakan atau berkah buat Indonesia dengan 2 medali emas dan 1 perunggu dan semua masyarakat kita menyambut dengan baik. Insya Allah terus menumbuhkan lagi semangat untuk bibit-bibit baru, prestasi-prestasi baru buat Indonesia. Terima kasih. Pak CDM, ada yang mau ditambahin Pak CDM? Udah, saya rasa tadi udah saya sampaikan, intinya alhamdulillah lah, bersyukur kita bisa mempunyai tim bergu yang baik, dan ini menjadi modal buat perhelatan-perhelatan yang besar ke depan untuk mencapai Indonesia Emas. Pak, dari Kemenpora. Nah ini yang ditunggu Pak. Terima kasih. Budget besar. Fasilitas Pak, fasilitas. Budget. Kita tadi goyang-goyang. Tadi goyang-goyang. Hanya masalah waktu. Terima kasih. Waktu aja. Kami dari Kemenpora apresiasi yang sangat luar biasa dengan adanya pelatnas jangka panjang yang sudah kita mulai tahun 2020 pasca Olimpik Tokyo dan khususnya untuk cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi dan panjat tebing. Sehingga pada Olimpik Paris telah mendapatkan 2 emas khususnya di panjat tebing dan angkat besi, dan ini memang kita sudah mulai pelatnas pasca Olimpik Tokyo, kemudian 2021 kita berikan pelatnas jangka panjang tidak terputus sampai sekarang. Alhamdulillah ternyata hasilnya sangat memuaskan dan kami mengucapkan apresiasi yang tersetinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Umum Papsi, Pak Rosan, Ibu Ketua Umum FPTI, Bu Wahid, Yeni Wahid, kemudian Mas Fredrik dan Mas Rizky, dan yang tidak kalah pentingnya Bapak CDM. Terima kasih yang siang malam, pagi sore selalu mendampingi atlet, dan di sini juga ada Mas Ketum NOC luar biasa mengawalnya. Dan sekali lagi juga Pak Dubes, terima kasih karena sebelum pertandingan pun kita sudah Zoom untuk mendesain agar kontingen sampai di Paris itu nyaman, senang, dan dari pelayanan yang dilakukan oleh Indonesia sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti kerjasama elaborasi ini
dengan menghasilkan 2 emas, apalagi di bertepatan dengan ulang tahun Indonesia ke-79, ini sebagai kado ulang tahun rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, statement dari Ketua Umum Mensos Indonesia. Pak Deputi ini bisa jadi head itu juga coach untuk angkat besi kalau perlu. Saya kira saya sangat berbahagia kalau biasanya itu cabang olahraga badminton yang dominan di Olimpiade, karena Indonesia sangat ditakuti di cabang olahraga badminton. Dari tadi ada yang sebetulnya yang masih disimpan-simpan sama Pak Rosan. Jadi kalau badminton itu kita tahu badminton di dunia itu berkembang karena Indonesia. Nah, demikian juga dengan panjat tebing, demikian juga dengan angkat besi. Kalau kita kemarin lihat, itu Rizky juara 1, juara 2-nya itu dari Thailand, ya kan? Pelatihnya juga dari Indonesia. Jadi ternyata angkat besi sudah mulai ekspor pelatih keluar juga gitu. Nah, ini dan saya melihat kemarin ITO juga di badminton itu ada ITO dari Indonesia, ada 2 ITO, ada Pak Rudi dan Mbak siapa itu. Nah, terus kedua di angkat besi juga ada ITO, ada Sony Kasiran dari Indonesia. Nah, ini adalah bentuk kontribusi kita di dalam tata kelola atau pelaksanaan event multi-event dunia. Kita mendorong supaya cabang-cabang olahraga yang lain juga proaktif. Di sini ada ketum panjat tebing yang tentunya bisa berkomunikasi, berdiplomasi dengan presiden IFF masing-masing supaya apa, orang Indonesia bisa ditakuti, disegani. Kalau Anin bahasanya itu G20, bukan di ekonomi doang. Tapi sekarang kita udah G28 nih. Tinggal dorong dikit lagi 8 udah masuk G20. Jadi dengan perjuangan kita semua, saya yakin cabang-cabang olahraga Indonesia, saya sampaikan kepada semua atlet baik yang ada di sini maupun yang ada di Indonesia, kita hanya punya 2 tahun sampai ke proses kualifikasi Olimpiade berikutnya. Nah, proses kualifikasi ini 2 tahun itu waktu yang sangat pendek, dan setelah itu masuk proses kualifikasi, karena tidak mungkin ada atlet Indonesia yang bisa dapat medali kalau dia nggak lolos kualifikasi. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat di Olimpiade Paris 2024 ini. Acara kita masih belum berakhir. Besok masih ada atlet kebanggaan kita, Nurul Akmal, yang akan tanding di angkat besi tanggal 11. Setelah itu masih ada penutupan. Dan sekali lagi kepada semua pihak yang hadir, teman-teman media yang hadir dari Jakarta maupun langsung, semua yang kita lakukan ini tidak mungkin berhasil kalau tidak dimediakan, tidak diinfokan kepada masyarakat Indonesia. Karena kalian semua akhirnya bercucuranlah air mata Indonesia 2 kali saat mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih banyak semuanya. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kepada program kali ini, karena Rizky sama Fredrik mau langsung jalan. Jadi terus sebentar Pak mungkin Olympic medalist. setelah itu Alhamdulillah.